jumpa lagi bersama dengan saya Kak Ele. Kita hari ini ada di acara Sekolah Minggu di Rumah Aja. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan dan terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Ya, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan dan juga hikmat dari Tuhan. Biarlah Engkau memakai hari ini untuk kami dapat memahami dan mengerti apa yang ingin Tuhan katakan melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Kak Ele yang sudah dipercaya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu supaya dapat menjadi berkat buat adik-adik semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Ya adik-adik, kita akan masuk ke firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan menghafalkan ayat hafalan kita di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi adik-adik, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan mempelajari kelanjutan cerita yang sudah minggu lalu diberikan sama Kak Yena ya. Nah, cerita ini terambil di dalam Lukas 23 ayat 44 sampai 55. Nah, adik-adik, pada waktu itu kira-kira pukul 3 sore pada saat Yesus wafat ya. Catatan Lukas ini juga memberikan beberapa kejelasan yang kita bisa lihat adik-adik. Nah adik-adik, pada saat itu waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ada hal yang terjadi secara luar biasa adik-adik. Apa itu? Apa kejadian yang luar biasa itu apa? Yaitu tabir bait suci yang terbelah jadi dua ya, dari atas sampai ke bawah. Lalu nggak cuma itu, terjadi gempa, terus kemudian bukit-bukit batu itu terbelah juga. Wah ini sangat jarang sekali itu terjadi dalam waktu yang bersamaan. Bener kan? Coba kalian bayangkan, seandainya waktu itu ada gempa, terus tiba-tiba bukitnya semua terbelah. Nah itu kan menakutkan sekali ya adik-adik ya. Nah pada saat itu juga kurang lebih seperti itu ketika persis jam 3 sore Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Kejadian itu ada. Nah, terbelahnya tabir itu maksudnya apa sih? Nah, kalau adik-adik lihat di kemah suci tabernakel, pasti ada sekat pemisah ya yang diberikan dalam bentuk tirai seperti itu, tirai yang besar seperti itu ya. Nah, yang akan memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Nah, yang biasanya boleh masuk itu adalah imam besar saja adik-adik. Nah, di dalam kemah suci tabernakel itu di mana Yesus pada saat itu sudah mati, yang merupakan tanda bahwa hubungan antara manusia dengan Allah sebenarnya sudah nggak ada lagi sekat. Artinya apa adik-adik? Peristiwa ini menandakan bahwa sesungguhnya dosa manusia semua telah dibayar lunas oleh Yesus. Jadi nggak ada sekat lagi yang menghalangi kita untuk menghampiri Allah yang Maha Kudus itu. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, adik-adik. Nah, kalau adik-adik lihat di dalam ayat yang ke-46, di situ dikatakan ya, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Berarti memang ini ada koneksi secara khusus, secara langsung sama Bapa di surga, antara Yesus dengan Bapa di surga, adik-adik. Nah, dia menyerahkan seluruh nyawanya kepada Bapa. Karena Bapa yang mengutuskan, Bapa yang mengutus Yesus masuk ke dalam dunia untuk menebus, dan Yesus ngomong itu kepada Bapa, kuserahkan nyawaku sepenuhnya. Nah itu adik-adik ya, ini menandakan bahwa Yesus itu taat sepenuhnya kepada Bapa yang mengutus dia. Nah adik-adik, kalau minggu lalu Kak Yena memberikan pesan kepada kita semua bahwa kita ini jadi orang yang percaya itu harus taat. Kita pun juga harus taat sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus panggil kita. Selama kita ada di dunia ini, kita masih perlu harus taat kepada Bapa. Nah terus kemudian pada saat Yesus disalibkan itu kan, dia setelah ngomong kepada Bapa, kuserahkan nyawaku. Nah di sana ada seorang prajurit yang melihat, waduh, kebesaran Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan yang hebat itu pada saat itu terjadi juga, dan seorang pasukan ini menyatakan imannya pada saat itu. Nah ada di dalam ayat 47 adik-adik, coba kita lihat itu di sana. Dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Wah luar biasa ya adik-adik, berarti memang ini kelihatan sekali bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Ini menunjukkan bahwa Yesus juga adalah orang benar, yang patut disembah, yang layak disembah, yang harus kita
dipuji-puji karena ia tidak bersalah adik-adik, karena ia nggak bersalah. Bayangkan kalau misalnya kalian ini di sekolah ya, dihukum sama gurunya tanpa sebab, tanpa apapun, tanpa kesalahan apapun. Misalnya kalian tiba-tiba dihukum sama guru, kira-kira kalian akan marah apa enggak? Marah kan? Tetapi pada saat itu Yesus nggak marah karena dia adalah Allah yang mampu mengendalikan kemarahannya. Nah kan beda sama kita ini orang-orang yang punya emosional tinggi ya, yang suka marah. Hayo adik-adik yang di rumah sukanya marah-marah, sekarang bertobat ya, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama orang tua, minta ampun sama gurunya. Kalau kalian memang masih suka marah-marah, kalian bilang sama mereka, aku mau bertobat, aku gak mau marah-marah lagi ya. Sekali lagi, dalam Lukas ini menegaskan bahwa Yesus ini adalah orang yang benar adik-adik. Dia gak bersalah tapi harus disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Lalu setelah Yesus disalib, tentu saja Yesus dikuburkan adik-adik ya. Namanya orang yang sudah meninggal, namanya orang yang sudah mati, secara fisik dia akan dikuburkan. Yang tercatat di dalam ayat 49 itu cuma perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea. Karena mereka juga melihat itu semua terjadi. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-55, para perempuan ini pun juga ikut menguburkan Yesus adik-adik. Tetapi ada yang menarik ya. Di dalam ayat yang ke-50-nya kita bisa melihat bahwa ada Yusuf dari Arimatea. Nah Arimatea ini adalah kota kecil yang terletak di daerah berbukit yang bernama Efraim. Di dalam Matius 27 ayat yang ke-57, Yusuf Arimatea ini adalah seorang yang kaya. Ya, dikatakan di situ bahwa Yusuf dari Arimatea ini merupakan orang yang kaya. Nah, Yusuf dari Arimatea ini ikut menguburkan Tuhan Yesus ternyata adik-adik. Dia adalah seorang mahkamah agama yang cukup terpandang adik-adik ya. Nah, pada saat dia menguburkan Tuhan Yesus itu, sebenarnya dia sedang mempertaruhkan jabatannya itu adik-adik. Nah kalau kita mau lihat ya adik-adik, Yusuf dari Arimatea ini adalah seorang yang baru saja mengikut Yesus adik-adik. Kalau dibanding sama lamanya para murid mengikut Yesus, mungkin Yusuf Arimatea ini ya bisa dikatakan dia baru kenal ujungnya saja ya adik-adik, karena belum tahu Yesus secara mendalam seperti itu. Sekalipun demikian, tapi Yusuf dari Arimatea ini punya itikat yang sangat baik ya. Inisiatifnya baik sekali adik-adik ya. Karena dia nggak mau Yesus itu digeletakkan begitu saja, mati di luar sana, tapi justru dia menguburkan Yesus di tempat yang layak, di tempat yang seharusnya. Yusuf dari Arimatea ini menunjukkan kasihnya kepada Yesus dengan berbuat demikian. Untungnya adik-adik ya, jadi ketika Yesus dikuburkan oleh Yusuf dari Arimatea ini bersama dengan perempuan-perempuan yang tadi mengikut dia, Yusuf menyelesaikan semuanya itu sebelum hari Sabat. Karena pada saat Yesus mati di atas kayu salib itu, hari itu mendekati hari Sabat adik. Karena hari Sabat orang nggak boleh kerja, orang nggak boleh melakukan suatu kegiatan apapun, orang nggak boleh ini itu dan lain sebagainya ya. Bagi orang yang melakukan pekerjaan di hari Sabat, mereka akan dihukum adik-adik. Nah sekarang adik-adik, Kylie mau tanya nih, adik-adik mungkin bisa membayangkan kalau misalnya kalau nanti papa mama sudah tua, ayah ibu sudah tua, terus kemudian mereka sudah memelihara kita dengan baik sampai kita menjadi dewasa, punya kerjaan, bisa kuliah, bisa sekolah yang baik seperti itu. Nah terus kemudian satu saat mereka tiba-tiba sakit atau mungkin meninggal seperti itu, pasti kita akan merasakan kesedihan ya. Pasti kita akan merasakan kehilangan. Mereka yang sudah sangat baik bagi kita, mereka sudah memperhatikan kita luar biasa, sudah memperhatikan kita sampai kita dewasa ini, kita tentu saja pasti akan sedih. Ya adik-adik, yang kalian perlu tahu, yang kalian perlu pahami adalah kematian Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal.
Satu-satunya cara yang kita bisa lakukan sebagai orang percaya adalah kita meyakini bahwa keselamatan itu hanya dari Tuhan, hanya dari Yesus Kristus yang sudah mati buat kita, memberikan hidup yang baru, sehingga kita bisa diselamatkan. Selamat dari apa? Selamat dari dosa, selamat dari jurang maut. Kita nggak jadi mati di kehidupan yang kekal, tapi justru kita diberikan hidup yang kekal. Kehidupan ya, bukan mati untuk sesuatu yang abadi, enggak, tapi kita diberikan kehidupan yang kekal. Jadi kematian Kristus itu sangat berarti buat kita adik-adik ya. Kita sebagai orang percaya harus tetap percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan bagi orang benar. Bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan bagi kita semua. Oleh karena itu mari kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita, karena Tuhan juga sudah memberikan kita kehidupan, sehingga seharusnya kita ini semakin percaya, semakin teguh iman kita, semakin kuat di dalam Tuhan ya. Jangan sampai kita lepas dari Tuhan. Adik-adik, kita mau melihat cerita seorang anak yang begitu gigih mencapai cita-citanya dan taat pada orang tuanya, cinta pada orang tuanya, tidak egois, mementingkan diri sendiri, tetapi tetap tercapai cita-citanya dengan tetap mengasihi ibunya.
tertulis di dalam Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan sampai di sini dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena Engkau baik, Engkau memberikan kekuatan, memberikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti sekali lagi bahwa keselamatan hanya dari Tuhan saja. Kami ingin selalu hidup berpadanan dengan firman Tuhan, ingin selalu setia melakukan firman Tuhan, selalu taat melakukan firman Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tetap menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kami satu persatu, memberkati gereja Tuhan, memberkati orang tua kami, memberkati pendeta kami, memberkati guru sekolah minggu yang ada, supaya semuanya menyenangkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Kita semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati adik-adik semua.